Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'zam Syekh Abi Hasan Ali Asyadili Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Baudir An-Naqsabandi wa silsilatit Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati ahli kubri man hadra bi hadzal majlis mubarak masyayikh lil ghuyum masyayikh kawakian masyayikh al-mu'ad mangwidan masyayikh al-munabir rabi'a wa usulihim wa furuhim annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadrati ahli qubur man hadara bi hadzal majlis mubarak al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan belajar bersama hadis-hadis dan penjelasan ulama dari hadis tersebut pada bab libas, kemudian pada bab tarikus sholah, dan nanti masuk pada bab janais. Janais itu bab yang menjelaskan masalah jenazah. Al-libas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fihi qawluhu ta'ala ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Jadi memakai pakaian itu diatur di dalam Islam. Memakai pakaian itu diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukmul libas yajuzul libasu min ayyi syai'in ghairu dhahab wal fiddah wal harir. Manusia itu boleh menggunakan pakaian apapun, menggunakan alat apapun yang terpenting bukan terbuat dari emas, perak, dan terbuat dari sutra. Selain itu boleh. Maka nanti ketika kenapa kok emas dan perak? Karena dua logam ini dianggap sebagai logam mulia di dalam Islam. Selain itu betul nopo-nopo. Fayahrumu lubsuhunna lirijali ghairi hajah. Maka tidak diperbolehkan laki-laki memakai pakaian sutra, pakaian terbuat dari emas dan perak tanpa ada hajat. Misalnya di dalam kitab Fathul Mu'in, hajat itu apa? Li'adami libas. Karena tidak ada pakaian yang lain. Mau sholat nggak ada pakaian katun, ya sudah pakai emas betul nopo-nopo, pakai sutra betul nopo-nopo. Daripada telanjang maka boleh pakai sutra. Niki. Kenapa ada hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Liqaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam indama akhadha qat'atan min dhahabin fi yaminihi wa qat'atan min haririn fi shimali. Hadza haramun. Jadi tanganipun tengen nyepeng emas, tangan kiwanipun nyepeng sutra. Hadza haramun ala dzukuri ummati hillun li inasihim. Emas, perak dan sutra itu haram bagi laki-laki, tapi diperbolehkan bagi perempuan. Ini yang diharamkan laki-laki tok lho nggih. Jadi perempuan boleh. Jadi bagi perempuan diperbolehkan memakai emas, boleh pakai perak boleh, tapi bagi laki-laki tidak boleh. Wa yajuzu lis-shabi wal majnun. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan bagi anak kecil dan bagi orang gila diperbolehkan pakai emas dan perak. Artinya tidak sampai hukum dosa. Karena anak kecil dan orang gila itu tidak yatarotab bisyariah, tidak dihukumi secara syariat. Nah, halato jawazi lubsi dhahab lah salasa. Jadi
keadaan yang diperbolehkan memakai emas itu ada 3. As-sinnu ay idza quli'at ihda asnanihi aw fasadat bihaitsu la yantafi'u biha. Boleh pakai emas ketika dipakai untuk memakai gigi, betul napa-napa. Jadi kalau gigi kita sudah ada orang giginya rontok, nggak punya gigi, diganti pakai emas, betul napa-napa. Tapi nanti kalau mati bagaimana? Tergantung ahli warisnya. Kalau ahli waris sudahlah khalas, khalli, nggak apa-apa wis, dimakamkan nggak apa-apa. Tapi kalau ahli waris mengatakan nggak, emas ini kalau dijual lumayan 930.000 per gram, ya sudah wajib diambil. Paham ya? Karena emas ini adalah bagian daripada warisan, maka boleh diambil. Fa yajuzu ayyadu'a makanuhu sinnan min dhahabin. Boleh dipakai emas, boleh. An unmulah itu boleh. Misalnya tangan kita ada yang patah dan lain sebagainya, kalau nggak disambung itu nanti akan tambah parah, maka boleh pakai emas. Al-anfu boleh, hidung dikasih emas boleh. Misalnya ada orang hidungnya itu pecah, hidungnya itu rusak karena kejaduk misalnya, maka pakai emas tidak apa-apa. Fa yajuzu ayyattakhidha makanahu anfan min dhahabin. Boleh seperti itu. Halatu jawazi lubsil harir. Ini 3 keadaan kita boleh pakai emas. Sekarang ada 4 keadaan kita diperbolehkan menggunakan sutra. Yang pertama lil Ka'bah wa kuburil anbiya. Yang pertama Ka'bah. Ka'bah niku sutra loh, Pak. Ini tanglet ahli umroh. Ka'bah niku sutra. Kemudian yang kedua adalah kuburnya Nabi. Kuburnya Nabi itu pakai sutra. Betul napa-napa. Menurut Imam Syafi'i betul napa-napa. Berdasarkan hadis tadi. Wa qala ba'du wa kadzalika kuburus sholihin. Menurut sebagian mazhab fikih, bukan jumhurnya mazhab Syafi'i, berdasarkan hadis tadi Rasulullah itu mengecualikan yaitu kuburannya orang soleh. Jadi kuburannya ulama itu menurut sebagian ulama diperbolehkan menggunakan sutra. Ini menurut sebagian ulama. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan enggak boleh, yaitu sebagian yang lain. Memang di dalam memahami satu hadis ini para ulama mazhab itu berbeda pendapat. Yang kedua al-alaqah lil mushaf wasikin wasayf wal khiyatah. Boleh menggunakan alaqah, ini misalnya tasnya Quran, itu ada dompetnya itu dikasih sutra, boleh saja karena memang Quran itu adalah sesuatu yang mulia. Atau pesonya dikasih emas, betul napa-napa, karena mungkin lebih dianggap kuat. Pedang itu dianjurkan pakai emas ketika perang. Kenapa? Karena ketika pakai emas itu membuat musuh kemudian sudah keder dulu. Kenapa? Ini pedangnya pakai emas semua, maka musuhnya keder, maka boleh seperti itu. Nggih. Nah, ini. Wasayf, pedang boleh. Wal khiyatoh. Nah. Kemudian yang ketiga adalah al-khayt lisubhati wal miftahi wal mizan. Timbangan boleh pakai emas. Timbangan loh, timbanganipun boleh pakai emas. Punten keliru saya. Boleh pakai sutra, boleh. Misalnya tasbih itu ada ada bolahnya, itu terbuat dari bolah sutra, tasbih betul napa-napa. Untuk nyambung satu tasbih dengan yang lain seperti itu. Kemudian al-ita' lil kullali wal abarik wal kizan wal jawalain. Nah, misalnya kita punya punya kendi itu kemudian dimuliakan, kemudian dikasih pelapis sutra betul napa-napa seperti itu. Kemudian wa yajuzu lubsu kadzalika liddarurah. Boleh menggunakan sutra dalam keadaan darurat. Kafaja'ati harbin. In lam yajid ghairuha. Ketika perang enggak ada baju yang lain kecuali kain sutra, boleh-boleh saja. Wa kadfi jarabin wa kummalin wa hakkatin wa satri auratin in lam yajid ghairuhu. Misalnya enggak ada obat selain sutra. Nggak ada obat selain sutra. Ketika ada orang misalnya punya penyakit gatal, punya penyakit gudik, kemudian tidak ada penutup selain sutra, maka menggunakan kain sutra untuk menutupi aibnya, hukumnya boleh-boleh saja. Kemudian di sini ada beberapa masalah tentang menjabarkan hadis tadi tentang hukum-hukum sutra. Yang pertama al-farqu bainal qazzi wal ibrosam. Saya kira saya cukupkan di situ. Kemudian di sini
Masailu fil libsi, sekarang pakaian. Yang pertama khotim, cincin. Apakah bagaimana aturan pakai cincin? Nah, di sini berdasarkan hadis yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dan Romli, al-khotim yusannu lirrajuli at-takhattumu bil fiddah malam yazid waznuhu ala qadril addah. Dianjurkan bagi laki-laki untuk memakai cincin. Memakai cincin itu sunnah. Oke. Tapi tidak boleh dari emas, tapi hanya dari perak. Makanya nak nikah niko nak sakit ampun ngagem emas, tapi magem perak. Jadi ketika saya nikah dulu juga begitu. Di kotaknya itu ada emas 2. Cuman memang di sak sini sudah nyiapkan. Jadi ketika mau difoto itu, ketika dimasukkan itu pakai perak. Jadi seperti itu. Jadi tetap yang dimasukkan ke jari-jari jemari saya itu perak dulu, bukan emas. Karena emas bagi laki-laki tidak boleh, walaupun nanti ketika mau ijab qabul kemudian biasanya naibnya mengajak istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, astaghfirullahal adzim. Itu istighfar kenapa? Karena kadang-kadang pakai emas tadi, kemudian ada maksiat yang dilakukan. Wa yusannu ayyakuna fil khinsir lil yadil yumna aw awil yusra summal binsir. Yang pertama khinsir dulu, kalau enggak kemudian binsir. Wa ayyakuna fasuhu dakhilal kaffi. Jadi kalau bisa itu wa yahrumu takhattum bidzahab wa yukrahu bil hadid. Namanya sambungannya niku teng jero, sambungannya teng jero, hanya di luar. Kemudian tidak diperbolehkan memakai emas memakai cincin dari emas, dan dimakruhkan memakai cincin dari besi, makruh. Jadi cincin berasal dari besi itu hukumnya makruh. Tapi kalau cincin dari perak hukumnya disunahkan. Nah, memakai cincin itu sunnahnya itu ada beda pendapat. Wa amma ta'addudut khatim fi waqtin wahidin fayahrumu 'inda Ibnu Hajar wa yukrahu 'inda Romli. Jadi pakai cincin itu sunnahnya 1, bukan 2. Lah, andaikan ada orang pakai cincin, pakai akik itu lebih dari 1, bagaimana hukumnya? Menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya haram, menurut Imam Romli hukumnya boleh. Jadi kalau ada orang kok pakai akik lebih dari 1 buahnya itu berarti mungkin dia ikut pendapat Imam Romli yang memahami hadis tersebut itu tidak bermakna haram tapi bermakna makruh. Enten sing akik kuatah mriki sini. Aniki. Cincin itu 1 saja, kalau banyak boleh dengan mengikuti pendapat Imam Romli. Ulama Mesir rata-rata boleh. Imam Romli itu condong dipakai ulama Syafi'iyah yang di Mesir. Jadi Imam Syafi'i itu kadang muridnya itu memiliki penafsiran berbeda dari penafsiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan begini berdasarkan hadis sahih. Enggak, menurut saya Imam Syafi'i maksudnya begini. Lah ada Imam Ibnu Hajar yang cenderung dipakai ulama Yaman, ada Imam Romli yang cenderung dipakai ulama yang ada di kota Mesir. Makanya alumni Yaman sama Mesir kadang-kadang ada beberapa hal yang berbeda. Beberapa hal saja. Yang kedua al-isbal, huwa mujawazatul thawbi wal izari wasirwali al-ka'bain wa huwa makruh. Beto celono terlalu panjang niku makruh. Memakai sarung terlalu panjang itu makruh. Wa yahrumu in kana biqasdil khuyala. Memakai celana dan sarung yang sampai melebar-melebar ke bawah itu bisa dihukumi haram jika niatnya sombong. Enggak boleh. Kalau tidak sampai tidak sampai beret-beret, maka hukumnya makruh saja. Jadi kalau pakai sarung itu tidak boleh terlalu sampai kepada kaki bawah, tidak boleh. Kalau bisa di atas mata kaki itu sangat dianjurkan menurut Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadis. Tapi semua tergantung pada niatnya. Kalau misalnya di dobit haramnya itu sombong, kalau kita memahami hukum itu, kita lihat dobit hukumnya. Oh, dobit hukumnya ulama mengatakan haram itu karena sombong. Maka ketika kita memakai pakaian yang bagaimanapun itu niatnya sombong, maka hukumnya haram. Termasuk misalnya pakai baju dilinting gitu. Wah, kalau dilinting itu kelihatan ahli kerja sombong nih. Dosa hukumnya. Paham ya? Tapi kalau misalnya sama, kalau pakai celana dicingkrangkan kok niatnya sombong juga haram. Maka yang paling benar itu yang tidak sombong. Kholas.
Tapi tetap kalau bisa kita pakai celana jangan panjang. Sudah sak mata kaki atau di atas mata kaki dengan niat yaitu biar terhindar dari najis. Yang penting kuncinya tidak sombong. Karena Abu Bakar beberapa kali pakai sarung ya agak panjang gitu. Jadi kalau kita memutlakan isbal itu haram, nanti kita mengharamkan Abu Bakar as-Siddiq. Kita tidak sampai mengatakan itu. Makanya para ulama 4 madhab itu yang diambil itu adalah dhawabitnya. Hukum haram itu timbul karena khuyalanya tadi. Berarti kalau tidak niat khuyala ya tidak apa-apa begitu ya. Yang penting tidak sombong. Kita tidak akan mengatakan orang yang isbal itu pasti haram, tidak. Saya tidak akan mengatakan itu karena memang ada beberapa penjelasan sahabat itu juga beberapa kali isbal. Cuman makruh hukumnya, dibenci sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga al-imamah, pakai imamah. Wa yusannu lubsuhuma li sholati wa tajammul. Sunnah pakai imamah itu ketika sholat dan atau untuk hiasan ketika kita pakai baju. Likasratil ahadits al-waridah fiha. Karena banyak hadis yang menjelaskan masalah kesunatan menggunakan imamah. Maka hati-hati. Ya kita itu oke lah cinta NKRI, oke nggih, cinta batik, oke. Saya cinta batik. Tadi ini maskernya batik. Cinta NKRI oke, tapi tidak boleh kemudian ketika kita cinta NKRI kemudian benci dengan negara Arab. Nah ini kadang imamah niki kemudian dikritik, nggak boleh. Imamah itu sunnah karena banyak hadis yang menjelaskan masalah kesunatan pakai imamah seperti itu. Yang haram bukan imamahnya, yang haram itu sombongnya. Kalau pakai imamah sombong, lah itu baru haram. Wa yusannu ayaj'ala laha 'adbatan la tanqusu an arba'i asabi wa la tazidu 'ala dhira'in. Ya imamah niku jangan lebih dari 4 asabi. Jadi aja dhuwur-dhuwur. Jadi kalau dari kepala kita ya jangan tinggi-tinggi, begitu. Paham ya? Gitu. Ngeten. Dulu ada seorang ulama, itu kalau pakai imamah kok gede sekali. Namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari ini beliau itu istikharah. Siapa orang yang paling alim di zaman ini? Jadi di zamannya beliau istikharah. Ternyata jawabannya adalah Imam Nawawi. Dijawab juga sama Nabi Khidir alaihissalam. Ditanya, kenapa kok yang lebih mulia itu Imam Nawawi? Ada 3 sebab. Yang pertama, Imam Zakaria Al-Ansari itu kalau nulis namanya sendiri ditambah-tambahi. Qala asy-syekh al-alim al-allamah, telah berkata seorang alim, seorang yang banget ilmunya, seorang syekh, seorang khatib, seorang imam Zakaria Al-Ansari. Jadi ngesah ke dhewe. Paham nggih? Nah, yang pertama itu. Imam Nawawi tidak. Kalau Imam Nawawi nulis Riyadhus Shalihin nggih, namanya Arba'in Nawawi sing jenengan kenal, Al-Adhkar An-Nawawi, itu enggak ada kalimat qala An-Nawawi, tidak. Qala asy-syekh An-Nawawi tidak. Kalau ada tambahan qala al-imam itu sudah tambahan cetakan, percetakan, bukan karya Imam Nawawi sendiri. Nih. Nah, yang kedua, Imam Nawawi ini ahlul bait, pecinta ahlul bait, pecinta zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sama zuriyah Nabi hormatnya luar biasa. Kalau Imam Ibnu Zakaria ya hormat tapi tidak sehebat Imam Nawawi. Yang ketiga adalah kalau pakai imamah, Imam Nawawi itu kecil imamahnya, tawadhu. Kalau Imam Zakaria itu besar imamahnya. Karena besar, karena pengen menunjukkan beliau seorang syekh, maka kemudian Allah berpendapat Imam Nawawi lebih mulia daripada Imam Zakaria Al-Ansari. Maka kemudian saat itu Imam Zakaria pirsa langsung semua kitabnya dihapus, nggak ada syekhnya lagi. Kemudian imamahnya jadi kecil seperti itu. Ya makanya bolak-balik kembali lagi keharaman itu timbul karena kesombongan. Tapi kalau hukum asalnya nggak boleh, kita protes. Misalnya jenengan mengatakan imamah itu adalah budaya, nggak boleh. Imamah itu kesunatan di dalam beberapa hadis, nggak boleh. Ada orang kemudian nggak suka siwakan, nggak suka sih, bukan NKRI ini, waduh, ini harusnya ya nasionalis pakai sikat gigi aja. Gak usah pakai siwak, gak boleh. Siwak itu nas hadisnya sahih, gak boleh kemudian kita menolak siwak karena
karena ya boleh saja jenengan pakai sikat gigi, nggak pakai siwak boleh, tapi tidak boleh merendahkan siwak, apalagi imamah begitu. Sunnah imamah itu sunnah, tapi nggak boleh sombong itu, karena kadang kalau sudah pakai imamah itu wa in zata falaha hukmul isbal. Nah imamah kegeden maka hukumnya seperti hukum isbal, sama dengan celananya terlalu panjang tadi, itu nggak boleh terlalu besar. Wa yursiluha baina katifaihi aw ala yaminihi aw ala yasari wa la yukrahu lubsuhuma biduni adbah. Jadi misalnya pakai telali begitu ya boleh, jadi telalinya diperbolehkan, kanan kiri boleh, tapi jangan panjang-panjang katanya kitab ini. Yang ketiga adalah menggunakan pakaian yang diwarna-warni. Nah, teng Yaman, Pak, teng Yaman. Pakai pakaian kula mun matur kula nggih. Mriki kebetulan kok pas boten enten. Pakai pakaian batik yang berbunga-bunga. Bagi laki-laki di Yaman itu bisa ditangkap sama polisi di sana. Boten salah. Karena bunga-bunga itu adalah pakaiannya perempuan. Jadi kula kan dari nganu umroh, Pak. Dari umroh, tapi biru umrohnya sekarang sudah tidak ada. Lah pakaiannya kan biru-biru nih, lah verso gitu. Lah ketika kulo teng Yaman tak nggih. Sekarang dipakai Ustaz Rahmat, tak nggih. Wah langsung saya ditangkap sama Qadhi itu, Qadhi Salim itu, Qadhi itu hakim ditangkap. Kamu itu bagaimana kok pakai pakaian yang bernganu hadikoh ada hakun nisa. Pakaian yang ada bunga-bunganya ini adalah pakaiannya perempuan. Maka di Yaman tidak boleh. Nah, kita mau membahas itu apakah benar atau tidak. As-saubu al-muza'faru wal musfaru. Pakaian yang agak pink atau agak dikasih warna ya yang feminim. Yahrumu lubsuhuma lirrajul, enggak boleh laki-laki pakai pakaian yang seperti pakaiannya perempuan. Wahuma al-masbughan biza'farani wal asfur. Contohnya diparingi rada kuning-kuning, rada pink-pink niku mboten asal. Intine napa dari teks ini, intinya menggunakan pakaian yang tasyabuh dengan nisa, dengan perempuan, menyerupai perempuan, hukumnya tidak boleh. Ngoten. Lah niki nggih memang satu daerah sama yang lain beda-beda. Nggih jangan dipaksakan. Mungkin di daerah sana pakaian seperti ini pakaiannya perempuan. Enggak, di Indonesia tidak. Di Indonesia mungkin pakaian ini pakaiannya laki. Adat juga akan menjadi pertimbangan hukum di dalam mengambil kebijakan para ulama madhab seperti itu. Yang penting jenengan jangan menggunakan pakaian seperti pakaiannya perempuan menurut adat yang berlaku di negara Indonesia atau di Solo lah seperti itu. Sebelum kita menuju ke bab terakhir, bab sholat, yaitu hukum meninggalkan sholat. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Mboten enten nggih, kula lanjutkan. Sekarang nggih. Sehubungan dengan perhiasan yang diterangkan oleh emas ya. Emas tidak boleh dipakai oleh laki-laki ya. Kemudian hubungannya dengan surat Al-Araf 32 Kul man harama zinatallahi dan seterusnya itu gimana? Surat Al-Araf ayat 32. Coba kalau bagi teng tafsiripun nggih. Nah kalau Quran itu paling medeni. Nggih, nanti kita jawab di akhir. Pulsa saya habis dengan Google Al-Araf ayat 32. Nanti kalau jawab lagi di ini HP-nya nih. Sekarang hukmu tarik sholat. Sekarang hukum meninggalkan sholat. Niki harus diketahui Pak nggih. Hukum meninggalkan sholat ini satu pendapat ulama dengan yang lain beda. Maka nanti kalau ada ustadz kok pendapatnya beda dengan saya, tidak usah kaget. Tapi kalau insya Allah menjelaskan semua, saya akan menjelaskan dari 4 madhab sehingga nanti akan jenengan pahami. Hukmu tarikis sholat, min akbaril kabair, meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Wa warada fit tarhib min dzalika qaulu ta'ala, hadisnya atau ayat Qur'annya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Jadi meninggalkan sholat itu merupakan bentuk kita khianat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Apalagi meninggalkan pun gelem sholat tapi sholatnya ora berusaha khusyuk, itu juga akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha sholat khusyuk itu diwajibkan di dalam Islam, tapi sholat khusyuk tidak wajib. Nah, menurut 152 pendapat dari ulama Syafi'iyah, sholat khusyuk tidak wajib. Begitu juga 4 madhab yang lain. Hanya 1 orang yang mengatakan sholat khusyuk itu wajib, cinten Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kira beda. Nggih tafsir Munir dipun ngendikaken sholat khusyuk itu wajib, tapi nggih wangil sholat khusyuk itu angel. Makanya khusyuk itu wajib diikhtiari, tapi tidak wajib bisa. Karena sahabat 4 aja tidak, saat dites Rasulullah tidak ada yang bisa sholat khusyuk sampai akhir. Hadisnya bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Apa perbedaan orang Islam dan tidak Islam? Katanya Rasulullah, yaitu mau tidak dia menjalankan sholat. Kalau tidak mau menjalankan sholat, maka hukumnya dia dihukumi kafir. Wa qauluhu man taraka sholata laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat 1 kali saja, maka dia akan bertemu dengan Allah, sedangkan Allah dalam keadaan sangat marah sekali. Kemudian man taraka sholata muta'ammidan ahbatallahu amalah. Nak enten tiang sing ninggalke salat sengaja nggih. Papeko itu sembrono, maka akan dihapus ahbatallahu amalah, dihapus semua amalnya. Wa bari'at minhu zimmatullahi hatta yuraji'a lillahi azza wa jalla wa taubah. Dan dia tidak akan mendapatkan dari Allah kecuali, tidak akan mendapatkan kayak itu keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah, kecuali dia bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila wonten kitab Zubat, kalau ada orang meninggalkan sholat maka dia wajib untuk istitabah, yaitu diminta bertobat. Bertobat tidak mau, maka dia harus dita'zir, dikasih peringatan keras. Kalau dikasih peringatan nggak mau, maka dipenggal. Dalam Islam itu kalau orang tidak mau sholat dipenggal begitu. Wa fi hadisil Isra wal Mi'raj ata'ala qaumin turda'uhu ru'usuhum bis-sakhra kullama rubi khats adat kama kanas wa la yutfattaru anhum min dzalika syai'. Ya Jibril man haula qala haula alladziina tathaqalat ru'usuhum anis sholatil maktubah. Dipun ngendikaken teng neraka, Pak, ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Niki hadisnya dari kitab Kasyful Astar, rawahu Imam Bazzar nggih. Teng Qur'an tenggene Isra Mi'raj niku enten tiyang sing disiksa oleh malaikat. Kepalanya dibentur-benturkan tenggene neraka. Kemudian kepalanya ini kok dibebani dengan beban-beban yang berat, disiksa dengan lewat kepalanya. Siapa mereka? Mereka itu orang yang ketika sholat itu tergesa-gesa, ketika sujud tergesa-gesa, ketika rukuk tergesa-gesa. Makanya nak badhe sholat niku nak saged istighfar sing kathah, maca surat An-Nas biar tidak digoda oleh godaan iblis yang niki nggih niki. Nah kemudian orang meninggalkan sholat itu ada 2. Ada yang karena juhudan, ada yang karena yaitu kaslan. Juhudan itu apa? Memang dia beretikad sholat itu tidak wajib. Kalau kaslan, dia malas melakukan sholat. Jadi katakan idza tarakaha juhudan muta'aqqidan li'annaha ghairu wajibah huwa kal murtad. Tiang sing berpendapat sholat itu tidak wajib dan dia tidak mau sholat, maka dia dianggap murtad. Paham ya? Orang yang tidak mau sholat dan dia berpendapat sholat tidak wajib, maka murtad. Tajibul istitabah, maka dia wajib untuk diminta bertobat. Min waliyil amri halan. Islam itu dalam hukum-hukum jenazah tidak boleh ada orang yang melakukan keputusan main hakim sendiri kecuali pemerintah. Paham ya? Makanya tidak bisa Islam itu berdiri sendiri, tidak bisa. Ulama sendirian nggak bisa. Swinfan katanya Rasulullah. 2 ini harus bersama-sama, yaitu apa? Ulama dan umar.
Maka yang bisa menegakkan hukum sholat itu siapa? Ulama memberikan fatwa, umarok yang kemudian memberikan putusan dia tidak sholat harus istitabah, harus diminta bertobat. Nggak mau tobat, hukuman yang boleh melakukan pemerintah, termasuk zina. Makanya kalau nanti ditanggalati, apakah zina, kita bahas kesel dari kitab-kitabnya para ulama tentang bab zina. Apakah di negara kita bisa dilaksanakan bab zina itu? Apakah bisa diterapkan? Kalau jawab tidak bisa. Makanya pentingnya kita punya wakil para ulama di pemerintahan di situ. Pemerintah itu harusnya orang-orang yang paham agama, hukumnya dirubah, orang zina hukumannya dirajam dan lain sebagainya. Tapi kalau pemerintah tidak memutuskan dirajam, nggak bisa. Orang itu tidak bisa melakukan putusan hukum sendiri. Nah, seperti itu. Nggak boleh main hakim sendiri, tidak boleh. Karena ini masalah jinazat, masalah hukuman. Kemudian kalau orang itu bertobat, maka selesai, dia dianggap masuk Islam lagi. Tapi kalau tidak mau bertobat, maka hukumannya adalah yaitu dihukumnya adalah fa idza takarrarat minhu ar-riddah fayustatabu fi kulli marrah walakin yu'azziru ba'da tsalas wala farqa bainar rajuli wal mar'ati wa idza qatalnahu fala yajuzu sholatu alaihi. Nek enten tiyang boten percaya kalian salat itu wajib, masih dia mengaku Islam, maka dia dianggap murtad, enggak kafir ya, murtad, keluar dari Islam, jadi orang kafir. Kemudian kok dia enggak dia sudah kafir, suruh tobat. Tobat. Setelah tobat kok melakukan ini melih, suruh tobat lagi. Tobat. Setelah tobat kok meninggalkan sholat lagi, suruh tobat lagi. Tobat. Kok melakukan yang keempat kali, maka yu'azziru, yaitu ditakzir, dikasih peringatan keras. Apa terserah, enggak boleh ke mall misalnya, enggak boleh kemana, enggak boleh melakukan fasilitas umum misalnya. Nah, kemudian kok masih melakukan lagi, maka dia dihukum penggal. Fala tajuzu sholatu alaih, enggak boleh disolati. Wala yajibu ghusluhu wa takfinuhu wa dafnuh, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, dan tidak wajib dimakamkan. Ini dosa besarnya orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan dengan meninggalkan dan beriktikad sholat itu tidak ada loh nggih. Jadi jangan salah paham omongan saya. Wa idza urida dafnuhu fala yudfanu fi maqabiril muslim. Nak jenengan tetap pengen memakamkan karena memang kemanusiaan, maka haram dimakamkan di kuburan-kuburan yang dekat dengan orang Islam. Ini dosa besarnya orang yang meninggalkan sholat dan berpendapat sholat tidak wajib. Paham nggih? Sekarang yang kedua, idza tarakaha kaslan, nak ninggal ke salat karena malas pripun? Menurut Imam Asy-Syafi'i, wa dzalika bi an akhrajaha an waqtid darurah fa huwa muslim wa tusanu istitabah. Nak enten tiang ninggal ke salat tapi masih beriktikad salat itu wajib. Kamu salat itu wajib betul? Wajib. Kenapa enggak salat? Aduh, malas saya. Nah, ini kalau dia meninggalkan sholat karena malas sampai keluar waktu untuk jamak, misalnya dia meninggalkan sholat duhur sampai jam 6 sore, maka wajib disuruh taubat. Fa illam yatub fayuqtal bisayfi haddan. Nak boten purun taubat, boten purun sholat, maka kepalanya dipenggal 1 kali tebasan. Waduh. Maksudnya sholat niku penting. Lebih mata sholat itu penting. Wa hukmuhu hukmul muslimin, tapi dihukumi mati dalam keadaan Islam. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati, wa yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tetap dikubur di kuburannya orang Islam. Tetap boleh didoakan. Kalau yang tadi nggak boleh didoakan karena dia hukumnya murtad. Kalau ini tetap boleh didoakan. Ini Imam Syafi'i Pak, cuman ngeten
Enten beberapa pendapat ulama madhab yang lain itu mengatakan pokoknya nak mboten sholat, boh dia beretikad sholat itu wajib atau tidak. Kalau dia tidak mau sholat maka hukumnya dia kafir. Ada pendapat yang mengatakan begitu, tapi itu bukan madhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pakai dalil man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing penting jek muni la ilaha illallah, jek duwe etikad, dia beretikad sholat, haji, puasa itu wajib, walaupun dia nggak melakukan, maka dia tetap akan berkesempatan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di neraka lama dulu, tapi tetap pada suatu ketika masuk surga. Niki etikadnya, ini adalah ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadis sahih tersebut. Tapi Imam Hambali, Imam Hanafi boten. Beliau pakai hadis yang mengatakan sopo wong sing boten sholat walaupun sepindah, kalau dia jahidan atau kaslan maka dia dihukumi kafir. Paham ya? Makanya lah, karena di Indonesia itu biasanya pakai pendapat Imam Asy-Syafi'i, masih jarang sholat tetap disolati, masih koruptor tetap disolati, maka nggih monggo jenengan terserah. Masyarakat mriki biasanya disolatin apa mboten. Cuman menurut Imam Asy-Syafi'i tetap wajib disolati dan dikubur di kuburannya orang muslim. Mohon sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan? Nggih, pripun Pak Yanto? Oh, nak murtad nggih. Itu hanya ya, saya pertama dulu ya. Napa yang pertama napa? Maksud saya murtad itu dia pernah Islam. Kalau pernah Islam berarti dia murtad, artinya dia kafir ghairu asli. Tetap disuruh bertobat. Ketika nanti dia bertobat, dia wajib untuk mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan. Kalau kafir yang saya maksud di sini kafir asli, dia memang tidak pernah Islam. Tapi sama, secara hukum sama, dia adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau yang murtad itu kita memang istitabah, wajib kita istitabah, beda ya. Jadi kita mendakwai orang murtad sama mendakwai orang yang asli kafir itu beda. Kalau orang murtad itu di dalam fikih-fikihnya para ulama itu memang keras. Misalnya ada 5 golongan yang misalnya jenengan punya air 1 gelas cukup untuk wudhu, kemudian nggak ada air yang lain, kan nak jenengan masih butuh ini untuk minum kan boleh tayamum. Nah ini ada 5 golongan, kalau dia andaikan hampir mati, kalau nggak dikasih itu, jenengan hanya punya air 1 gelas, jenengan tetap wajib wudhu pakai air dan orang itu biar mati. Ada 5 golongan. Yang pertama zanil muhson, orang yang zina tapi dia orang yang sudah punya suami atau istri, maka dia sangat hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat tapi tidak mau bertobat, dia sangat hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga murtad. Nah tadi murtad itu memang benar-benar kalau dalam fikih itu sangat diharapkan masuk Islam lagi. Makanya sampai biarkan dia tersiksa sampai dia masuk Islam seperti itu. Tapi kalau sama orang kafir yang dia damai dengan Islam, dia baik dengan Islam atau disebut dhimmi, maka kita tidak boleh memaksakan, tidak boleh. Kita tetap mendakwai, ayo kita hadirkan kelembutan Islam, kita ajak, tapi kita tidak boleh menerapkan hukum itu kepada orang non-Islam. Kanjeng Nabi mengatakan man qatala dhimmiyan ay man adza dhimmiyan fa ana qasmuh. Barang siapa orang yang menyakiti orang kafir yang damai dengan Islam, barang siapa orang yang menyakiti orang kafir yang tidak memusuhi Islam, maka dia musuhnya Nabi Muhammad SAW. Tetap kita dakwai biar masuk Islam, cuman memang tidak berlaku untuk pemenggalan tadi. Menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau orang murtad itu memang dia masih diharapkan istitabah ya Pak. Kalau bisa orang murtad itu kita dekati, terutama ketika ada bencana seperti ini masya Allah banyak bersop ya Mbak ya. Banyak kafirisasi. Nanti kalau saya nyebut salah satu agama gak enak, kafirisasi lah kira-kira gitu.
kafirisasi agar mereka keluar dari Islam. Di Bantul itu ketika gempa Bantul itu tahun 2006 itu banyak KTP yang pindah dari agama Islam. Makanya kalau bisa ketika sudah masuk Islam benar-benar kita jaga. Makanya nanti pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas di pertemuan berikutnya lagi tentang hukum-hukum zakat. Kita nanti akan menjelaskan beberapa negara yang memiliki konsistensi zakat yang luar biasa sehingga negara-negara itu menjadi negara maju. Seperti Brunei Darussalam itu Masya Allah zakatnya luar biasa sehingga nggak ada orang Islam di sana kekurangan, nggak ada. Orang Islam yang punya bayi digaji di sana. Dan negara Brunei Darussalam. Makanya Islam itu harus menghadirkan kemuliaan seperti itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menulis di dalam kitabnya Sirul Asrar wa Mutirul Abrar bahwa salah satu golongan sesat di dalam Islam, golongan sesat katanya beliau adalah golongan yang berpendapat Islam itu tidak perlu indah, Islam itu tidak perlu kaya, Islam itu tidak perlu mulia, pakai pakaian yang humul saja, yang jelek-jelek saja. Ini adalah pendapat yang tidak benar menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau ada saudara kita yang murtad, kalau bisa kita istitabah. Bedanya kalau murtad kan nanti dia diwajibkan qadha. Kalau dia kafir asli maka dia tidak wajib qadha. Begitu, Pak. Ada yang lain? Sampun? Oh ya, yang terakhir tadi ada ayat yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja. Katakanlah, jadi sebentar ya, saya nggak bisa membuka tafsir. Kalau jawab pertemuan berikutnya saja nggih. Kalau nak jelaskan tafsir, kalau mboten wantun nak mboten buka tafsir langsung. Paham nggih? Jadi kalau tafsir atau hadis, maka memang harus kita buka tafsirnya langsung. Oh, ini bisa saya membuka salah satu tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab sekarang. Kul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya yang mengharamkan rezeki yang baik. Nah, di sini ayat ini turun menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu adalah lirraddi, untuk membantah orang-orang yang mengharamkan makanan-makanan dan minuman-minuman makulat wal masyrubat. Kemudian pakaian-pakaian yang tidak diharamkan oleh syariat. Jadi yang dimaksud dengan zinata itu bukan emas dan perak. Menurut Imam Ibnu Katsir itu adalah makanan, minuman dan pakaian yang tidak diharamkan oleh syariat. Contoh. Orang kafir itu mengharamkan makan bersama istri yang dalam posisi haid. Nah, ini kan tidak diharamkan oleh syariat. Maka kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diharamkan syariat jangan diharamkan. Itu katanya Ustadz Sugino. Kul katanya Nabi Muhammad itu. Lah, yang dimaksud perhiasan selain itu tadi emas, selain makanan, minuman dan pakaian, yang dimaksud perhiasan itu adalah semua perbuatan yang tidak diharamkan oleh Allah, maka jangan engkau haramkan sendiri. Jadi selama syariat, selama ulama madhab, ulama fikih tidak mengharamkan, jangan diharamkan. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Ngoten lagi. Jadi bukan yang dimaksud emas dan perak, bukan. Ya, memang Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bitarukil ma'asi abadan ma abqidana warzuqna ana asqalu aslahu ala nabi alladhi yurdiga anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nur wajhika an tunawwira bi kitabika basarina wa an tadliqa bihi lisanana wa an tufarrija bihi lisanana wa an tashraha bihi badanana fa innahu la yu'inuna 'alal haqqi wa yuruka wa la yutihi illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rahamna Allahumma rzuqna ru'yata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqudu dan aman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.